Kalau untuk layanan sertifikasi gitu ya, layanan sertifikasi selain SKE yang ada di Balai Besar POM di Serang itu free gitu ya. Gratis nih ya. Gratis ya. Catat nih ya, catat. Kami melihat mahal itu cuma mindset aja. Jadi kalau ngurusin 300.000 sampai 500.000 itu murahnya kebangetan. Tapi kalau misalnya untuk UMKM berapa sih gitu ya? Apa namanya ada diskon nggak ada? UMKM dapat diskon 50%. Nah, ya. Saya banyak belajar dari teman-teman BPOM. Saya diajarin bikin SOP yang baik dan benar. Saya diajarin cara ngurusin izin, dan saya kalau datang pelayan itu masya Allah luar biasa sekali. Ramah kalau ke BPOM. Karena izin edar itu komitmen untuk perbaikan, bukan sekedar formalitas. Halo Sobat BPOM, selamat datang di acara BAP, Bincang Asik Podcast, tempat ngobrol santai Seputar obat dan makanan. Saya Nuning. Dan saya Rida. Hari ini kita akan bahas topik seputar yang penting banget untuk para pelaku usaha, khususnya UMKM di Provinsi Banten. Apa sih yang penting itu? Yang penting itu adalah ternyata di Balai Besar POM di Serang memiliki layanan yang murah, mudah, dan berdampak nyata untuk pelaku usaha loh. Penasaran banget kan ya Sobat BPOM? Pengen tahu nggak nih kenapa layanan BPOM itu untuk pengajuan izin edar murah, mudah, dan pastinya berdampak? Hari ini kita sudah kedatangan tamu narasumber yang istimewa. Ada 2 orang narasumber. Narasumber pertama adalah Ketua Tim Fungsi Sertifikasi Balai Besar POM di Serang, yaitu Ibu Dianing Pratiwi. Apa kabar Bu Dianing? Alhamdulillah Mbak Rida, sehat banget. Selain Bu Dianing, kita juga kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Mori. Selamat datang Pak Mori. Selamat datang Mbak. Boleh nih ceritakan usahanya di bidang apa, nama usahanya apa, dan produknya nih Pak. Perkenalkan, nama saya Mori Satria. Usaha saya Damori Food Indonesia. Kami bergerak di bidang olahan pangan tapi khusus frozen food. Frozen food ya Pak ya. Dan sudah memiliki izin edar BPOM tentunya ya. Alhamdulillah. Baik, untuk pertama-tama nih kita harus mengenal nih Mbak Rida ya. Tidak kenal maka tidak tahu ya Bu ya. Boleh nih kasih tahu kita tentang Balai Besar POM di Serang. Apa sih Balai Besar POM di Serang itu, dan juga tugas dan fungsinya apa nih Bu? Boleh dijelaskan sama kita semua. Oke, makasih ya Mbak Nuning. Kirain saya tadi pertanyaannya mau kenalan dulu sama saya. Ternyata Sama langsung kenalan sama Balai Besar POM Serang ya. Gitu kan saya jadi tadi nggak ini ya Pak Mori ya. Kalau Pak Mori itu bisa diperkenalkan dulu, kok saya nggak dikenalin ya. Cuma ini kayaknya udah terkenal ya. Udah terkenal, udah pada tahu ya kalau berarti pelaku silahkan usaha. baca nonton YouTube sebelumnya. Episode Oke, sebelumnya. jadi gini, sebelum kita bicara Balai Besar POM Serang, kita harus tahu dulu apa itu BPOM. Kita sering banget ya misspelling, salah menyebutkan BPOM lah, BLPOM lah, atau apa gitu ya. Nah, kalau kita bicara Balai Besar POM Serang, kita harus tahu dulu BPOM. BPOM itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi bukan BPOM, LPOM atau yang lainnya, tapi BPOM, BPOM gitu ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, terus kalau misalnya kita bicara Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM Serang itu adalah unit pelaksana teknis Badan POM gitu ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, dan juga ada yang catchment areanya kabupaten kota juga. Nah, Balai Besar POM Serang itu adalah salah satu UPT gitu, Badan POM di wilayah Provinsi Banten gitu. Jadi di Provinsi Banten ada 2 UPT nih, ada Balai Besar POM di Serang, ada juga Balai POM di Tangerang. Jadi apa namanya, kalau kita bicara tadi Balai Besar POM Serang
ya harus kenal dulu tadi Iya, BPOM-nya. Jangan lupa BPOM, Jangan BPOM salah sebut ya. Jangan salah sebut. Jadi kalau udah denger podcast ini masih salah lagi, oke, berarti kita harus ulang lagi gitu ya. Harus kenalan lagi gitu ya. Mungkin itu info awalnya deh, Mbak Nuni. Iya. Tadi kan Ibu bilang ada 2 UPT ya di betul. Provinsi Banten ini, ada BPOM di Serang dan juga ada BPOM di Tangerang. Nah, boleh nih kasih info Bu, catchment areanya untuk masing-masing UPT biar kita nggak salah ya. Saya pelaku usaha di sini, saya harus ke BPOM di Serang atau ke BPOM Tangerang sih gitu. Oke. Ya, tadi kan saya menyebutkan bahwa di Provinsi Banten ada 2 UPT, unit pelaksana teknis, yaitu ada Balai Besar POM di Serang, itu adalah UPT selevel eselon 2, sifatnya adalah sebagai koordinator ya di tingkat Provinsi Banten, dan ada juga Balai POM di Tangerang, itu eselon 3. Lokasinya kalau yang Balai Besar POM di Serang, di Kota Serang, kedudukannya Kota Serang dengan catchment area ada 5 wilayah, ada Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan juga Kabupaten Lebak gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk Balai POM di Tangerang itu ada 3 catchment area, ada Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan. Kenapa sih kok ada 2 gitu ya? Iya, Kenapa 2? Kenapa nggak 1? Kenapa nggak 8 gitu ya? Karena kan kabupaten Masing-masing ya, kabupaten kotanya ada 8 gitu ya. Kok nggak 8 gitu ya? Kenapa kok malah cuma 2 gitu ya? Terus pembagiannya lucu 5 sama 3 5 sama gitu ya. 3, nggak adil ya. Kenapa gitu ya? Cuma ganjil aja. Betul. Cuma ganjil aja ya. Jadi kenapa sih dibedain? Karena kita itu ingin memperkuat pengawasan yang pertama, yang berikutnya adalah untuk mendekatkan pelayanan. Jadi kenapa sih kita Badan POM itu UPT-nya di Provinsi Banten ini membagi 2, yaitu memperkuat pengawasan dan juga mendekatkan pelayanan kayak gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan perkuatan pengawasan, ya kalau misalnya kita bagi dari 8 jadi bagi wilayah ya 5 dan 3. Jadi kalau kemarin banyak yang belum terawasi, sekarang jadi lebih terawasi seperti itu. Nah, terkait dengan pelayanan ya kalau dulu yang dari Tangerang Selatan, yang di Pondok Cabe udah perbatasan, betul. Yang perbatasan antara Bogor, Depok dan juga Tangsel itu kan agak nyesek gitu ya kalau misalnya main kesini. Walaupun sekalian jalan-jalan ya, gitu ya. Itu jadi bisa mendekatkan pelayanan. Jadi kalau misalnya ini kemarin agak kejauhan, nah sekarang mereka cukup datang dari Tangsel ke Kabupaten Tangerang, kan nggak jauh-jauh banget. Judulnya masih Tangerang juga gitu kan. Nah, begitupun juga mendekatkan pelayanan juga yang di wilayah 5 wilayah kerja tadi yang Kabupaten Serang, Cilegon dan lain-lain gitu. Nah, itu juga lebih dekatnya lagi karena kita juga sekarang sudah join di MPP gitu ya. Jadi ada mall pelayanan publik juga, jadi itu juga lebih mendekatkan pelayanan. Seperti itu sih. Ya, soalnya takutnya ya Bu ya kalau dari Tangsel ke sini dari terus macet gitu, tapi sampai sini udah tutup jangan-jangan. Saking jauhnya ya. Iya. Jadi kalau dekat lebih enak ya. Nah, kita kan sudah kenal nih Bu sama BPOM. Sekarang kita mau kenal lebih dalam lagi nih, terutama sama Balai Besar POM di Serang. Sebenarnya layanan di Balai Besar POM di Serang itu ada apa aja sih Bu Dianing, khususnya untuk pelaku usaha nih, para UMKM yang sedang semangat-semangatnya mau daftar izin edar produknya ke BPOM. Bisa diceritakan ya, Bu? jadi kalau untuk layanan yang ada di Balai Besar POM di Serang itu kita mengacunya pada regulasi standar pelayanan gitu ya, yang mengacu yang ada di Badan POM, yaitu per BPOM 28 tahun 2022 tentang standar pelayanan yang ada di BPOM. Nah, standar pelayanan itu menyebutkan ada sebenarnya secara total itu ada 9 layanan gitu ya. Ada 9 layanan yang disebutkan di sana. Itu ada layanan terkait dengan sertifikasi atau perizinan, kemudian layanan informasi pengaduan, dan juga yang terakhir pengujian sampel pihak ketiga. Nah, yang sertifikasi dan perizinan itu kalau tadi kan 9 ya, berarti ada 6 nih gitu ya. 6-nya itu adanya di tempat saya gitu ya, di fungsi sertifikasi gitu ya. Jadi kalau yang informasi pengaduan ya itu ada di teman-teman, fungsi informasi dan komunikasi, layanan pengujian pihak ketiga sampel itu juga ada di keTUan dan pengujian. Nah, kalau yang layanan perizinan nah itu ada 6 di tempat saya. Nah, 6 layanan itu apa aja gitu ya. 6 layanan itu secara total itu ada rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB.
Jadi itu terkait dengan kosmetik. Jadi kalau industri kosmetik itu mau mempunyai notifikasi atau mempunyai izin edar, syaratnya harus punya dulu rekom SPA CPKB gitu ya. Terus yang kedua adalah rekomendasi untuk CPOTB bertahap, cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap gitu ya. Nah, kalau sekarang sih obat tradisional tuh udah diubah namanya obat bahan alam. Cuma sertifikatnya di regulasi belum berubah tuh. Jadi makanya judulnya masih CPOTB bertahap. Kemudian juga tadi udah kosmetik, udah obat tradisional, terus yang berikutnya adalah izin penerapan CPPOB. Jadi kalau izin penerapan CPPOB itu adalah pemenuhan GMP tapi untuk industri pangan. Pak Mori tadi udah punya KBLI-nya banyak gitu ya. KBLI-nya banyak, jenis produknya banyak. Nah, coba ditanya nanti ada berapa izin penerapan CPPOB-nya gitu ya. Itu ada izin nanti kita tanyakan ya. Nanti kita tanyakan. Izin penerapan CPPOB, kemudian yang berikutnya adalah sertifikat CDOB ya. Nah, kalau sertifikasi cara distribusi obat yang baik ini adalah untuk pedagang besar farmasi. Nah, pedagang farmasi itu yang apa? Yang jualan obat nih. Nah, jadi kalau untuk yang jualan obat itu diatur tuh, dia harus punya sertifikat cara distribusi obat yang baik. Nah, sertifikasi CDOB ini sifatnya delegasi. Pengajuannya sih nanti tetap dari OSS terus ke pusat, tapi nanti yang mengerjakan audit fasilitasnya, kemudian percapannya dan lain-lain tuh sama kayak yang lain-lain tadi. Nah, itu ada di Balai Besar POM Serang. Terus habis itu juga ada yang namanya rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik gitu ya. Nah, kalau rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik ini sama juga sih kayak mau mengajukan notifikasi, tapi dia harus punya rekom. Nah, ini siapa sih yang menerima layanan ini? Pelaku usaha apa? Pelaku usaha importir dan juga badan usaha kosmetik. Jadi kalau Mbak Rida sama Mbak Nuning mau punya merek kosmetik, Rida Kosmetik gitu ya, atau Nuning Kosmetik, Nuning Rida Nuning Kosmetik mau join gitu ya. Nah, itu nanti badan usahanya boleh tuh mengajukan rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik dulu gitu ya, terus nanti baru mengajukan notifikasi gitu. Nah, kemudian layanan yang terakhir yang terbaru itu adalah SKI dan SKE gitu ya. Kalau dulu Balai Besar POM Serang itu kita belum belum masuk ke ranah SKI dan SKE, surat keterangan impor dan surat keterangan ekspor. Nah, per tahun ini kita akan memulai yang namanya SKE aja. Jadi kalau yang impor itu SKI-nya belum gitu ya, baru SKE aja, surat keterangan ekspor. Karena kalau surat keterangan ekspor ini kebetulan ada pelabuhan di Banten yang menjadi lokus untuk tempat mengekspornya gitu ya. Nah, ini khusus untuk shipping ya, jadi bukan izin edar produk impor ya, tapi untuk surat jalannya, mengeluarkan. Jadi kalau misalnya Pak Mori nih gitu ya, frozen foodnya mau diekspor ke Malaysia, ke Singapura kayak gitu, mau pakai port yang ada di wilayah Provinsi Banten, adanya di Cilegon gitu ya, ada Cilegon di situ. Nanti bisa kalau shippingnya dari situ, surat keterangan ekspornya yang menerbitkan dari Balai Besar POM Serang. Nah, itu layanan terbaru gitu ya, layanan terbaru yang ada di Balai Besar POM Serang gitu. Biar kita go internasional gitu. Jadi boleh nih ya menjadi pertimbangan sama Pak Mori ya. Soalnya kalau kemarin itu kita belum menerbitkan SKI dan SKE gitu ya. Kenapa belum ada layanan itu? Karena nggak ada port yang dipakai untuk shipping gitu. Jadi rata-rata karena mungkin nggak full kontainer gitu ya. Jadi shippingnya itu ada di entah di Jakarta gitu ya. Jadinya ya karena surat ini baru-baru ya. Baru banget ya. Jadi boleh kalau misalnya sambil dihitung tahu ya hitungan kontainer. Nah, kalau misalnya nanti shippingnya itu dari wilayah Provinsi Banten, hitungan investasinya juga untuk ekspornya terhitungnya nanti dari Provinsi Banten, Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya shippingnya di Jakarta, dihitungnya ya nilai ekspornya di Jakarta, bukan di Provinsi Banten. Jadi di sini ya, Pak. Boleh, Pak. Jadi Banten iya benar. Gitu. Perwakilan. Apalagi ya dekat gitu ya. Internasional. Betul. Jadi boleh nanti misalnya LCL gitu ya, sambil kita itu bisa mulai shipping dari Provinsi Banten supaya nilai ekspornya itu terhitungnya dari wilayah Provinsi Banten. Gitu. Ini kayaknya sebenarnya Sobat Bepom udah penasaran banget nih. Kita kan mau sharing ke Pak Mori nih, yang salah satu pelaku usaha. Gimana sih trik and triknya? Tapi sebelum ke situ, saya mau nanya satu lagi nih, topik ke Bu Aning yang sebenarnya rada-rada sensitif ya. Kalau tadi layanan-layanan yang tadi itu ya Bu, yang banyak itu
biayanya berapa ya Bu? Kali Sobat Bepom mau tahu nih. Iya, pastilah ya. Iya, soalnya kalau di Bepom Biar itu ancang-ancang iya, ya, Pak ya. kalau di Bepom itu terkenalnya aduh mahal gitu kan. Kan Udah khawatir gitu ya. kan udah mahal gitu kan. Susah, mahal susah, gitu ya. mahal. Susah karena nggak dikerjain gitu ya. Ya kan? Kalau misalnya ada soal matematika susah banget ya, iya nggak dikerjain, nggak dikotret gitu ya. Ya gimana mau ada jawabannya gitu kan. Jadi kadang persepsinya gitu. Jadi kalau biaya, nah biayanya itu kalau untuk layanan sertifikasi gitu ya, layanan sertifikasi selain SKE yang ada di Balai Besar POM di Serang itu free. Gitu ya, Gratis nih ya. gratis ya. Catat nih ya, catat. Tadi layanan yang di Balai Besar POM di Serang. Nah nanti kalau ngomongin izin edar gitu beda lagi. Beda Karena kalau lagi. izin edar itu kan registrasinya ada di Badan POM. Jadi tadi bedain ya, Badan POM, Sama Balai Balai Besar Besar POM di Serang gitu ya. Jadi Iya, benar. kalau tadi yang UPT layanannya apa? Nah kalau untuk yang registrasi itu nanti ada di Bosana. Kalau untuk registrasi sekarang peraturannya masih mengacu pada PP 32 tahun 2017 lagi direvisi cuma ya belum keluar revisiannya jadi itu masih Masih berlaku. pakai ya? Jadi masuk ke PP 32 tahun 2017 biayanya berapa sih? Mulai dari 300 sampai 3 juta. Jadi kalau 300 yang sampai 3 juta itu 3 juta itu kalau misalnya untuk produk-produk berklaim gitu ya atau produk-produk yang ada wajib SNI gitu. Nah, itu dia angkanya memang besar gitu ya. Karena ya tadi ketentuannya di PP-nya begitu. Jadi kalau nanyain ini harganya bisa lebih murah lagi nggak? Ya itu PP-nya yang harus diubah. Jadi, itu butuh proses ya. Tapi kalau misalnya untuk UMKM berapa sih gitu ya? Apa namanya ada diskon nggak? Ada. UMKM dapat diskon 50%. 50%. Nah, gitu ya. Udah kayak ini ya, Iya, di kayak supermarket Nah, ya. gitu ya. Belanja ya. Nah, cuma kalau itu belanja kan sekali doang. Nah, ini kan berlakunya 5 tahun gitu ya. Iya, Jadi 5 tahun. kalau misalnya tadi kalau rata-rata ya rata-rata secara umum kalau produknya nggak berklaim nggak untuk peruntukan khusus gitu ya. Kalau misalnya umum-umum aja pangan olahan yang umum-umum aja itu antara 300 sampai 500. Jadi kalau misalnya diskon jadi 150 sampai 250 gitu ya. Tapi itu memang per produk per varian kayak gitu. Tapi kalau misalnya dihitung nih Pak, dimsumnya Pak Mori gitu ya. Dalam 5 tahun dapat berapa butir gitu ya. Dapat berapa biji dimsum gitu ya, berapa buah dimsum kayak gitu. Terus dibagi 150.000. Kan bingung juga terasa menghitungnya. ya. Iya, Kan 150.000 kan cuma hitungan bulan Iya, doang bener. udah balik ya. Jadi hitungannya tuh Rp1 mungkin atau ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin apa namanya registrasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ya tapi kan saya harus benerin fasilitasnya supaya oke gitu kan. Kan pabriknya nggak dibawa Bepom. Cuma berubah ya. Cuma berubah tadinya duit saya ada di tabungan sekarang jadi fasilitas yang bagus beda gitu. bentuknya. Dan tetap ada jadi haknya pelaku usaha ya, nggak dikasih nggak langsung pabrik aja punya Bepom kan enggak gitu. Jadi kadang-kadang tuh ya kalau kita berhitung ya cuma konversi aset aja. Jadi pertama saya jadi punya aset yang liquid yang cair bentuknya uang akhirnya menjadi aset berupa bangunan gitu. Jadi itulah yang kadang tuh persepsinya iya gitu mahalnya tuh ya kalau benerin fasilitas produksinya bagus, produksi pangan olahannya aman kan ya. Justru itu jadi investasi Jadi betul, ya, betul. pelaku usaha. Bisa jadi promosi ya, Pak. Benar juga kan. Betul, Kalau Pak. kita mau bikin produk nih yang oke nih gitu. Iya, Jadi nah sekarang brandingnya nggak cuma produk tapi bisa branding fasilitas. fasilitas. Nah kita sekarang dengerin nih ya pengalaman dari Pak Mori ya nih ya Bu ya. Gimana nih Pak Mori, bener gak sih terkait pengurusan izin edar ini ya Bu ya, modalnya dan sebagainya itu untuk fasilitasnya ya, apakah mahal atau murah atau bagaimana nih Pak? Oke, jadi kalau dari saya pelaku UMKM nih, kami melihat mahal itu cuman mindset aja. Jadi kalau ngurusin 300.000 sampai 500.000 itu murahnya kebangetan Mbak. Jadi kalau dibagi per tahun cuman berapa rupiah sih dan berapa banyak produk yang kita hasilkan. Terus balik lagi teman-teman suka ngeluh, nanti bangunan juga kan bangunan punya kita. Iya benar. Semakin baik bangunan itu kan nilainya juga makin nambah. Nah, cuman kalau kami melihatnya sisi yang berbeda. Jadi kalau kita siapin fasilitas yang bagus, produksinya bagus, barang yang hasilnya juga bagus, maka yang makannya juga pasti dampaknya bagus. Nah, jadi kan kita komit juga tuh memberikan produk terbaik. Nah, dan harus ditunjang Dengan fasilitas yang mumpuni ya Pak ya. gitu. Cuman dampak luar biasanya ya
setelah izin BPOM ya produk kita bisa nasional, Iya, kita bisa benar. dagang kemanapun. Iya. Ibarat kalau mobil teh punya SIM-nya Bu. Iya. Nah, gitu lah. Iya benar. Iya. Jadi kehitungnya murah ya Bu ya, Pak ya, benar ya. Apalagi itu kalau misalnya tadi kata Bu Diani kan 300 sampai 500 ribu ya Bu ya kalau nggak berklaim. Dan itu untuk 5 tahun. Kalau misalnya dibagi-bagi lah murah ya Bu ya untuk 5 tahun, benar-benar. Bahkan kalau dibandingin kalau Sobat Bepom makan seblak nih setiap bulannya kayaknya sama ya. Ya nggak ini ya. Jadi nggak makan seblak Iya. 1 bulan aja ya. Hemat sebulan sampai berapa tahun kalau dihitung-hitung Jadi sama dengan biaya registrasi Justru ya. lebih mahal makan Iya, seblak iya, seminggu sekali. Seminggu sekali satu seblak 11.000 kan. Iya, benar. Dibanding biaya Iya, itu jauh lebih benar. murah. Iya, benar. Iya. Sekarang nih saya penasaran nih Pak Mori, kalau tadi kan dari segi biaya, dari segi persyaratan, sebenarnya latar belakang Pak Mori nih daftar izin edar produk BPOM itu apa sih pas awalnya? Kenapa tiba-tiba mutusin mau izin edar. mau buka sarana pabrik frozen food ya Pak ya? Terus kenapa tiba-tiba mau daftar izin edar produk di BPOM? Mungkin teman-teman sobat BPOM di rumah masih mau sharing nih, butuh motivasi nih ceritanya, boleh diceritakan Oke. Pak? Yang pertama, kita memilih untuk besar. Untuk besar berarti kita harus mengikuti semua aturan. Iya, Jadi kita manut dulu sama aturannya. Yang kedua, yang memang kita memperbaiki diri. Kalau di produk kita memperbaiki diri ya fasilitasnya dulu benerin. Kalau dia mau besar, kita mau nampung misalkan 100 orang nih karyawannya, ya fasilitasnya harus besar dan semua harus higienis sanitasinya mesti diatur, kebersihannya mesti diatur, kualitas produknya mesti dikontrol. Nah, dari BPOM itu saya banyak belajar dari teman-teman BPOM. Saya diajarin bikin SOP yang baik dan benar. Saya diajarin cara ngurusin izin dan saya kalau datang pelayannya itu masya Allah luar biasa sekali, ramah kalau ke BPOM. 5 cm ke kiri, 5 cm Jadi ke ke kanan. kanan ya. Kita punya 5S ya Bu ya. Aduh, iya. Salah satunya 5 itu ya. S ya. Senyum Tapi ya. kalau 5 cm aduh. Besar juga ya. 3 aja cukup 2 3. Saking Saking ininya, saking white-nya Bawahnya ya. Asal senyumnya ada orang tuh nggak apa-apa. Iya, datang sendiri ya. Iya. Tapi memang begini dia Mbak, UMKM kita harus menyadari bahwa ketika kita memutuskan usaha, kita mesti tahu bahwa kita mesti besar. Iya. Kalau sudah kita putuskan untuk besar, maka biaya-biaya itu nggak akan jadi masalah, karena dia jadi nilai investasi. Iya benar. Sama kayak kita beli barang ya, kita beli barang bagus, nanti kita itu juga bagus, proses pelayanan juga bagus. Nah ini juga menarik untuk teman-teman yang konsumen, yang konsumsi. Oh ternyata fasilitasnya bagus ya. Oh berarti kan proses produksinya juga bagus. Kalau fasilitasnya tidak baik, lah orang datang, loh kok makannya kok ngeri-ngeri sih. Jadi orang, aduh gitu. Jadi bingung duluan. Nah itu yang menurut saya. Kenapa sih kita di UKM harus ngurusin perizinannya sebaik mungkin, sebagus mungkin supaya apa? Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kami sebetulnya, supaya kami bisa jauh lebih baik gitu. Itu sih Mbak. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Bapak ya Pak ya. Nah, Jadi kalau misalnya oh ada BPOM-nya jadi aman nih produknya gitu ya Pak ya. Jadi oke deh gitu ya Pak ya. Benar-benar. Sekarang saya mau nanya ke Pak Mori soal syarat-syarat nih Pak. Tadi kan sudah dijelasin nih latar belakang kenapa Bapak mau urus izin edar BPOM. Terkait persyaratannya nih, pasti kan sudah ada isu-isu ya di luar sana ya Bu Aninya tuh ya. Saya senyum aja. Menurut pendapat Pak Mori yang sudah melakukan pendaftaran izin edar nih, persyaratan di BPOM itu menurut Pak Mori bagaimana Pak? Kata orang-orang sih ribet ya Mbak. Iya bukan katanya lagi ya. Dia banyak nih. Ya. Kok agak repot ya, apalagi tentang SOP ya. SOP-nya kok ini ya banyak ya Bu. Nah gimana nih Pak? Jadi kayak mereka masih kok BPOM tuh kok seram ya gitu. Iya, bener, Tapi Pak. sejatinya enggak. Sejatinya enggak ya, catat Tapi ya. sama ya seperti yang Mbak Ning bilang di awal, karena kita nggak kenal aja, karena kita nggak kenal, kita nggak tahu, jadi cuman asumsi pendapat kebanyakan orang yang nggak mau ngurusin. Tapi ternyata kalau diurusin di BPOM sendiri juga ngedampingin kita kok. Kalau kita nggak bisa bikin SOP, maka dikasih tahu, oh ini loh contohnya, bikinnya kayak gini. Nanti kalau konsul kita juga dilayani dengan baik. Nah itu sangat membantu. Jadi nggak seribet atau semenakutkan yang mereka bayangkan.
Dijalani Kalau dulu. sudah dijalani ternyata jauh lebih mudah dari yang kami bayangkan, dan itu luar biasa. Jadi dijalanin dulu ya Pak ya, Jalanin dijalanin. dulu. Kalau ada kesulitan, oke. Bu Dianing gimana Bu Dianing? Ya sebenarnya sih apa namanya, mungkin kalau misalnya Pak Mori ini apa namanya memang visioner kan. Jadi misalnya kita mau buka usaha, ya sekarang usaha mikro kecil, tapi saya punya target misalnya 5 tahun ke depan saya mikronya udah ke kecil gitu ya. Kalau tadi kan masuk ya kalau omsetnya kalau yang mikro sampai 2 miliar gitu kan. Oke, nanti kalau misalnya saya mau 5 tahun lagi saya omsetnya mau 15 miliar. Kecil kan? Nanti kalau itu saya mau omsetnya di atas itu lagi, masuk ke naik menengah lagi, gitu kan. Terus habis itu masuk ke besar. Jadi memang visioner udah tahu usahanya itu bukan usaha mau sekarang terus bubar. Usahanya itu saya pingin usahanya long last gitu. Jadi itu memang visioner dan memang belum semua berpikiran demikian karena baru memulai gitu kan. Nah, kalau misalnya Pak Mori kan istilahnya kayaknya udah well plan lah. Jadi misalnya istilahnya mencari informasi udah tahu gitu ya. Sebagai contoh ada juga nih ibu rumah tangga di Cilegon gitu, bikinnya pentol gitu ya. Dia di rumah kayak bukan laptop ya, dia punyanya yang lebih kecil dari laptop tuh apa ya kayak gitu. Dia awalnya ngetik masih pakai 2 jari, tapi karena memang semangat pingin tahu dan mau belajar, dia akhirnya bisa pakai 10 jari 3 bulan gitu ya, ngerjain SOP biar bener ini keluar sendirian. Ibu rumah tangga, pendidikannya biasa aja, nggak berkuliah dan segala macam, tapi karena dia mau belajar, perangkatnya dia punyanya itu ya dimanfaatkan. Terus kalau misalnya di rumah nggak ada komputer, nggak ada ini, bisa loh di kantor gitu, kita bantu gitu. Ada komputer Benar, layanan ya, ada Bu? komputer lain, komputer pelayanan yang bisa Iya. dipakai. Nggak apa-apa ditongkrongin dari pagi sampai sore, itu udah kita lakukan Pak. Maksudnya apa namanya pelayanannya ya kurang gimana. Tapi memang kalau misalnya di BPOM nggak ada tuh yang Bu apa namanya saya datang terserah ibu aja lah ini nggak ada. Kalau mau cari yang kayak gitu oke lah langsung lah itulah menyerah tanpa syarat kamunya gitu ya. Karena istilahnya gini, yang mengenali produk adalah bapak ibu gitu ya. Kalau misalnya nih semua di loss ke orang lain, ya nggak kenal kan produknya gitu ya, nggak kenal terhadap produknya gitu. Jadi bisa jadi misalnya dokumen SOP yang dibuat nggak sesuai dengan yang sebenarnya. Yang dilakuin Nanti beda nggak ya, Bu? yang dikerjain beda. Sedangkan kalau kita bicara SOP itu tadi kan izin edar 5 tahun ya. BPOM itu ngecekinnya sekali gitu ya, sekali di awal gitu ya, dokumennya di review. Kenapa sih butuh SOP? Karena kami kan nggak nongkrongin setiap hari gitu ya. Kita nggak nongkrongin tiap hari produksinya gimana gitu kan ini nggak pasangnya CCTV seluruh BPOM apa ya BPOM masangnya seluruh CCTV Waduh, di kalau kayak gitu jadi intel gitu kan. capek ya gitu ya. Kenapa apa namanya kita minta SOP karena istilahnya gini, pemerintah itu memberikan kepercayaan pada pelaku usaha. Ya masa sih bocah terus gitu ya kan enggak ya. Jadi kan itu pelaku usaha adalah dewasa, kita anggap sudah mature, sudah siap gitu ya. Kalau mau berbisnis, mau mencari keuntungan, ya emang harus belajar, harus tahu aturannya apa, gimana supaya bisnis saya bisa berjalan panjang. Kalau misalnya ini oke kan banyak juga kita mau ngajuin permodalan atau ada yang mau nanam investasi, ya ada tuh barangnya yang mau buat jualan tempat saya tuh begini loh. Jadi kalau mau invest ke tempat saya punya ini gitu kan. Itulah yang kita tuh pemerintah itu menganggap bahwa pelaku usaha itu udah mature, sudah dewasa gitu ya, sudah memiliki apa ya awareness, kepedulian gitu ya, pengetahuan dan kepedulian seperti itu. Jadi pelaku usaha ini diajak untuk ya bisa mandiri, betul ya, mandiri. Jadi istilahnya ya kayak kita minta anak, nah kamu belajar ini ya gitu kan, ekspektasinya apa, nah itu juga gitu kan. Jadi pelaku istilahnya itu ya ibu ke anaknya itu pemerintah kepada pelaku usaha gitu kan. Ya kamu udah gini bisa, nggak usah belajar mama tungguin gini gitu kan. Maksudnya nggak usah ini diawasin, kalau kayak gini nanti puasa misalnya lagi belajar puasa terus nanti cheating minum dia gitu kan ya. Kita udah nggak kayak gitu lagi karena kita menganggap bahwa pemerintah itu menganggap bahwa pelaku usaha ini udah dewasa kok. Kita nggak perlu yang gitu-gitu lagi gitu ya. Nah, harapan positifnya pemerintah itu ya mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya Pak. Kayak Pak Mori bisa jadi contoh, pelaku usaha yang tadi ibu rumah tangga yang minimalis pun bisa, kayaknya Dulu malu dari ya. rumah juga sih. Nah, gitu kan Pak. Iya Sudah kan? terbukti ya. Iya kan? Berproses gitu ya. Maksudnya berproses dari awal. Istilahnya tuh nggak ada sesuatu yang instan. Kalau misalnya rasanya saya pertama produknya
100 item gitu karena nggak tahu yang laku yang mana gitu ya. Jadi ditelatenin aja satu dulu gitu kan, nanti dari yang satu oh ternyata yang satu nih oke, nanti satu lagi. Jadi jangan semuanya oh saya punya 10 macam kue terus habis itu makanannya langsung daftar ya sakit kepala. Mulai dari yang kecil dulu pelan-pelan gitu kan ya Pak. Betul, yang paling laku yang mana? Terus nanti kalau udah yang paling laku ini brandingnya oke. Jadi pelaku usaha itu membutuhkan semangat dan juga jiwa mau belajar ya Pak Mori ya gitu untuk menjalankan atau memenuhi persyaratan-persyaratan dari BPOM ini. Jadi kalau kami UMKM itu atau saya lah pribadi mau jujur gini, SOP yang diberikan BPOM itu sangat membantu di kami di produksi. Jadi harusnya itu bukan jadi beban. Ini udah dikasih cara produksi yang baik, udah dikasih tahu caranya, justru itu membuat usaha kami bisa berjalan lebih cepat, lebih baik dan lebih besar. Benar-benar. Dan konsisten juga ya sesuai dengan SOP-nya gitu. Benar. Iya, tadi Pak Mori bilang SOP-nya itu bahkan ngasih template loh kami. Nah, tapi kalau template itu ya nggak semua. Iya. Ya Pak, misalnya, Copy ya, Bu. jadi misalnya Disesuaikan. kita bikin template-nya dimsum gitu ya. Pak Mori kebetulan punya dimsum, bisa ya gitu ya, di copy gitu kan. Ya terus Pak Mori juga bikin piscok gitu kan. Ya kan dimsumnya produksinya dimsum harus diganti dengan piscok kan, nggak bisa SOP-nya serta merta ini. Tapi kalau misalnya pembersihan, ya bisa diaplikasikan gitu kan, bisa diadopt langsung gitu kan. Tapi kalau yang teknis-teknis produksi ya tadi yang kenal produknya pelaku usaha gitu. Jadi lebih baik dikerjakan sendiri ya Pak ya. Gimana nih Pak buat tips-tips atau saran-saran buat para pelaku usaha yang ingin mencoba usahanya tapi kayaknya pusing nih untuk membuat SOP gitu atau ya. syarat-syaratnya gimana, coba nih Pak. Teman-teman, mulai saja dulu, urus saja dulu, jalan saja aja dulu. Tapi satu, kalau bisa dan wajib malah jangan pakai jasa lain gitu atau biro jasa ya kita sebutnya biro jasa, supaya apa, teman-teman itu paham bahwa SOP itu bisa diterapin di usahanya. Kalau biro jasa yang ngurusin, kita nggak pernah tahu dan nggak bisa juga nanti prakteknya, ujungnya itu cuma jadi pajangan di usahanya, kan sayang. Nah ini kan buat kebaikan usahanya kita juga. Jadi kalau teman-teman nih mau ngurusin BPOM, mulai aja deh, digas dulu aja deh. Di sini orangnya ramah-ramah mau ngajarin, itu yang terpenting. Iya. Kami juga dari fungsi sertifikasi punya inovasi nih gitu ya, inovasi namanya Badak Banten. Jadi bantu dampingi pelaku usaha di Provinsi Banten untuk tumbuh dan berdaya saing gitu ya. Lewat apa? Tadi kalau misalnya nggak ngerti nih SOP-nya, kan template udah dikasih nih, bisa diakses, ada linknya gitu. Bentuknya juga udah Word, tinggal ngedit gitu ya. Kalau itu pun nggak ngerti ya kita dampingin, mau belajar apa dulu nih gitu ya. Misalnya datang ke kami janjiannya gitu ya. Mungkin kan kalau misalnya lewat Zoom atau apa puyeng ya, pusing gitu kan. Nah, kalau misalnya yang di wilayah kerja kami gitu ya, karena kita ada di MPP juga, boleh kok datang gitu ya di MPP, misalnya hari ini belajar SOP produksi dulu, gimana caranya, boleh gitu ya. Ya istilahnya kan yang penting sesuai dengan jam ininya ya, karena kalau untuk klien MPP kan ada jadwal-jadwalnya gitu ya. Tapi kalau yang di kantor daily juga ada, bikin janji aja. Belajarnya mau apa dulu nih? Mau bikin SOP yang paling susah kan mungkin kalau yang kebersihan dan segala macam dari template bisa ya, cuma ruangannya doang aja judulnya ganti gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk produksinya misalnya bingung nih, gimana sih alur proses produksinya, kadang-kadang juga bingung ya, produksi saya kadang begini Bu, terus kadang begini lah, terus yang bikin yang baku yang mana gitu. Jangan sampai hari ini bikin gitu kan, bikin piscok pertama hari ini bentuknya panjang gitu, terus besoknya kotak, terus besok nggak konsisten kan ya, bingung ya. Ini sebenarnya mau branding, kalau piscoknya ini bentuknya hari ini hari ini. Nah, gitu. Konsumen juga bingung ya, kayaknya kemarin nggak gini. Apa salah merek? Harus salah merek gitu jadi kan bingung ya. Itu kadang-kadang tuh yang pertama harus belajar banget, maksudnya dibakuin banget gitu. Ya itu produksi. Jadi misalnya untuk satu produk itu ya harus konsisten. Jadi rasanya, bentuknya, keamanannya pun nanti akan konsisten gitu ya. Dan pastikan bahan baku yang masuk itu bahan baku yang bermutu ya Pak. Maksudnya memang aman dan bermutu gitu ya. Jangan, jadi istilah gini, kalau bahan baku yang kita gunakan sampah, keluarnya jadi sampah juga. Misalnya mau expired atau apa gitu ya, atau memang udah expired tuh ditutup-tutupin pakai bumbu, ya keluarnya tetap sampah gitu ya. Jadi
karena kita pingin bisnisnya nggak cuma sehari 2 hari, pingin long last ya kan. Iya. Ya, kalau bisa 7 turunan tuh gitu kan. Iya, gitu ya. semakin berkembang. Nah gitu, apalagi kalau misalnya ada tambah ininya juga ya, misalnya apa namanya Pak, memperluas, oh ya nanti ya bisa istilahnya tuh lebih banyak lah jaringannya gitu ya. Jadi bermanfaat, oh mungkin pertamanya cuma ini doang, nanti ternyata bisa franchise gitu kan gitu ya. Terus habis itu nanti emang perluasannya mau apa? Oh nanti ada memperluas sedekahnya. Sedekahnya lewat apa? Misalnya kalau sekarang bahasanya sih CSR ya. Kalau agak kerennya kan sebenarnya itu sedekah-sedekah juga gitu ya. Cuma judulnya kan Corporate Social Responsibility. Cuma kalau udah di CSR kelihatan brandingnya itu kayak sebenarnya mah sodako juga ya. Jumat berkah gitu ya. Jumat berkah tapi bentuknya itu CSR. Nah kan pinginnya ya kalau pingin memang usaha kita itu berdampak gitu ya kita harus mikirin emang setahun itu kita mau jadi apa, 2 tahun mau jadi apa, 5 tahun jadi apa. Jadi nggak cuma ya di situ-situ aja, enggak gitu. Nah, itu dengan mindset itu bisa ya Pak ya, maksudnya apa namanya, dengan positif mindset ya kita bisa. Jadi ya Bu Aning ya, Sobat Bepom itu seharusnya pelan-pelan aja dijalanin dulu ya Pak ya, sedikit-sedikit, nggak boleh berhenti tapi pasti gitu kan, karena izin edar itu komitmen untuk perbaikan, bukan sekedar formalitas. Nah sekarang nih saya mau nanya lagi nih ke Pak Mori, kan Pak Mori sudah punya izin edar nih, dampak dari Pak Mori punya izin edar terhadap usahanya Pak Mori itu seperti apa? Biar jadi motivasi nih buat Sobat Bepom di rumah gitu. Dampak yang paling terasa itu usahanya makin besar. Makin besar. Dan produk saya hari ini sudah bisa senasional Mbak. Yang selanjutnya kita nggak ada kekhawatiran. Nanti dimarahin nggak ya kalau produknya dijual di mana-mana. Dengan izin Bepom itu secara omset mungkin dia naik. Secara usahanya jauh lebih besar. Dan kebermanfaatan yang diterima orang juga jauh lebih baik. Nah itu yang kami rasakan ketika punya perizinan. Jadi kayak kita tuh nggak terbatas mau kemana. Jadi kalau Mbak Aning bilang tadi bisa jadi nanti kita ekspor, karena sesuai dengan visi perusahaan kami juga kan, produsen makanan beku halal terbaik berkelas dunia. Pas ya. Jadi untuk pelaku usaha yang mau memulai usahanya jangan khawatir ya, mulai dari bertahap saja, mulai dari yang kecil. Apabila ada kesulitan jangan khawatir, kita akan bantu ya Bu Dianing ya. Tadi kata Bu Dianing bisa datang langsung ke kantor, bisa ke MPP sesuai dengan jadwalnya, kemudian juga bisa bertanya via hotline ya. Catat nih, boleh nih ya, catat nomornya di 0811372225. Jadi bisa bertanya ya Bu Dianing ya gitu. Jangan lupa badak banternya ya, manfaatkan gitu. Nggak diseruduk kok. Nggak diseruduk kok. Nggak diseruduk. Ini badaknya yang baik ya. Nggak diseruduk tapi untuk menjadi lebih maju. Oh iya, gitu. Benar. Tumbuh lebih besar besar lagi. Ya, jadi benar. memang kenapa bentuknya badak ya, karena badak itu kan kuat ya. Kuat. Kan? Jadi pinginnya itu ya memang mentalnya itu harus kuat gitu ya, karena kita bikinnya nggak cuma di Banten aja gitu ya, kita pingin nasional, kita juga pingin ekspor, betul. Jadi memang harus kuatnya ya kuat secara istilahnya mandiri gitu ya, terus visioner, pandangannya ke depan, punya banyak mimpi lah gitu ya, mau apa gitu. Jadi apa namanya ya, istilahnya kami mendukung gitu ya, Badan POM, Balai Besar POM di Serang itu sangat mendukung gitu ya pelaku usaha. Kalau pelaku usahanya berkembang semua patuh-patuh kan enak ya. Jadi kita BPOM-nya udah udah kita nggak ngejar-ngejar gitu. Kita mainannya nggak itu. Oke, produk kita misalnya di event internasional, iya nih sudah terjamin udah ini. Jadi nanti di acara forum-forum internasional baik itu di Indonesia maupun di luar, ya kita nggak udah kita pede, nggak worry, iya benar gitu kan, ini barang kita loh gitu ya, ini oleh-olehnya kalau dari Indonesia ini nih, brandingnya ini kayak gini dan terjamin gitu, karena tadi ada fasilitasnya ya udah comply nih dengan GMP kayak gitu kan. Jadi istilahnya ya kalau kita punya nilai kan ya pede-pede aja. Iya, jadi jangan takut untuk para pelaku usaha ya Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan atau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar dari BPOM, karena pelaku usaha juga bisa berkembang menjadi lebih baik ya usahanya, dan juga kita sebagai konsumen juga merasa aman dan nyaman untuk mengkonsumsi produk dari para pelaku usaha.
kayaknya udah cukup Banyak ya, banget banyak ya. banget ya, Banyak ya Bu banget. ya, sharing-sharing yang didapat. Mudah-mudahan Sobat Bepom termotivasi ya. Jadi ini pelaku usaha di Indonesia lebih berkembang lagi, terutama UMKM di Banten. Banten, Kami ya. berharap Sobat Bepom mau nih mengikuti jejak pamori dan Dan- pamori-pamori lainnya. Iya, nanti next ada pamori-pamori Iya, berikutnya. mungkin sampai go internasional ya. Amin. Ya, Jadi kalau ceritanya seru nanti Mbak Embo, kita Iya, cerita nanti lebih banyak. banyak. Oh iya, iya, Betul, pengalaman betul. ya. Jadi Iya. kalau ketemu lagi misalnya podcast gitu ya 5 tahun lagi, oh udah Pamor udah bilang ke saya udah di sini, di sini, di sini. Gitu. Udah. Iya, udah. Kalau itu hari ini kan, iya benar, ya kan. Oh hari ini saya udah nasional. Itu 5 tahun yang lalu belum ya Pak ya. Gitu kan. 5 tahun kemudian Pamori udah nasional nih gitu Udah kan. nasional. 5 tahun lagi ya kita produk saya udah di sana iya. gitu. Jadi istilahnya betul kemana-mana ya, kita emang nggak jangan mengecilkan nilai kita gitu ya Pak ya. benar. Jangan mengecilkan value diri kita gitu ya Pak, betul. Gitu. Baik, terima kasih ya karena ini atas pengalaman sharing dan juga ilmunya dari Bu Dianing dan juga Pak Mori. Terima kasih untuk hadir di acara podcast kali ini. Nah, untuk Sobat Bepom jangan putus asa karena tadi izin edar itu komitmen bukan sekedar formalitas aja. Kita akan ketemu lagi di BAP selanjutnya dengan tema-tema lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.